Kali ini gue ingin menceritakan tentang Strawberry Generation dan segala hal yang meliputinya. Oke, gue ingin memperjelas bahwa video ini kebanyakan bakal membahas tentang videonya Profesor Renald Kasali, mana beliau poin utamanya itu tentang healing. Tapi ada satu poin di mana gue ingin dive deep di sana, yaitu tentang Strawberry Generation. Nah, jadi yang pasti gue saranin dulu buat kalian melihat videonya secara lengkap. Di videonya Renald Kasali itu menjelaskan tentang healing dan semacam membuat argumen apakah anak zaman sekarang itu manja karena sedikit-sedikit butuh healing lah, karena stres sedikit healing, ini sedikit healing, healing ini healing itu dan lain sebagainya. Dan beliau mengangkat kasus satu mahasiswa kuliah ya, mahasiswa baru. Dia sudah melewati 1 semester, tapi dia itu merasa nggak tahan dengan pressure-nya, kurang lebih begitu. Entah pressure dari lingkungannya atau akademiknya atau apalah, dan merasa bahwa waktu untuk dia self-reward itu berkurang, dan yang ada malah mental health-nya semakin buruk. Dan kesimpulan yang diambil itu adalah dia butuh healing, dan dia nggak mau lanjut kuliah dulu selama 1 semester ya, buat dipakai healing waktunya. Kurang lebih begitu, berarti 6 bulan ya healingnya. Nah, mungkin kalian pernah dengar ini juga. Nah, beliau mengatakan bahwa ya kurang lebih mental health itu penting, dan ada kelainan-kelainan mental health yang perlu di-address dan diperbaiki. Nah, tetapi jangan sampai bohong-bohongan gitu. Nah, kemudian poin pertama yang beliau sampaikan atas mengapa timbul persoalan ini adalah self-diagnosis. Nah, jadi dengan majunya internet dan informasi hanya berada di semua informasi kurang lebih berada di sentuhan jari kita, jadinya itu membuat kita cenderung untuk self-diagnosis, dimana ketika kita mengalami gejala-gejala tertentu, kita konsultasi sama mbah tersayang kita, mbah Google, terus kemudian kita lihat si diagnosisnya, nah, terus kemudian kita langsung mengambil kesimpulan gitu tanpa konsultasi dengan ahlinya dulu. Karena Al-Kasali menyampaikan bahwa ini tuh berbahaya dan jangan sampai dilakukan, karena ya nggak semudah itu gitu kita diagnosis gitu. Karena gini loh, bisa aja ya gue suatu hari batuknya lumayan kuat nih, terus gue malas pergi ke dokter dan gue mau self diagnosis aja. Tahu-tahu gue search di Google ya, simptom gue, dan kesimpulan yang gue sampai adalah gue punya lung cancer gitu, gue punya kanker paru-paru. Tapi nyatanya gue cuman itu gitu, gue cuman kesedak gitu atau apa gitu ya. Ini contoh yang bodoh dan konyol ya, tetapi ini nyata loh. Ketika kita tidak konsultasi dengan ahlinya, ya kita tidak tahu parameter-parameter apa saja yang menjadi batasan untuk kita mengambil kesimpulan tertentu atau tidak mengambil kesimpulan tertentu gitu. Nah, jadi gue sangat setuju ya dengan poin ini yang beliau sampaikan. Oke, jadi gitu, itu poin pertama. Yang poin kedua, nah, adalah lahirnya Strawberry Generation. Nah, jadi apa itu Strawberry Generation? Nah, dan ini juga poin yang mau gue angkat ya, dan mau gue jadiin fokus. Oke, singkat dulu atas Strawberry Generation. Istilah Strawberry Generation itu muncul dari Taiwan pada awal tahun 1980-an kalau nggak salah, dimana generasi lama itu melihat generasi baru dan mereka mengamati bahwa si generasi baru ini sangat berbeda gitu tingkah lakunya dan perilakunya secara umum. Mereka lebih manja, mereka butuh istilahnya care yang lebih, dan mereka itu istilahnya rapuh lah, kayak strawberry, hence the term Strawberry Generation gitu. Nah, istilahnya Strawberry Generation itu mengatakan bahwa ya generasi ini manja gitu, mental tempe tahu apalah yang lembek-lembek. Dari Renald Kasali, beliau mengatakan bahwa ada setidaknya 5 poin mengapa timbulnya si Strawberry Generation ini. Dan
ini ya sumbernya on screen, you can see. Ya, jadi yang pertama itu parents buying kids whatever they want. Jadi orang tua membelikan anaknya apapun yang mereka minta gitu. Dan gue lihat sekarang itu agak prevalent ya, agak sering muncul di masyarakat, meskipun tidak semuanya ya. Ketika ya anak pengen sesuatu, orang tuanya langsung ngasih gitu, tanpa ada sense of struggle atau ya perjuangan lah istilahnya. Ya jadi alhasil membuat si anaknya menjadi manja gitu, karena ya mereka tinggal ngomong, mah pak aku pengen sesuatu, ya langsung dikasih gitu. They basically give it to them on a silver platter gitu. Ini itu merupakan poin yang major gitu kalau menurut gue, karena ya anak itu harus dididik nilai-nilai semacam ini tuh. Kayak ya lu kalau misalnya pengen sesuatu nggak bisa semudah itu gitu, lu harus berjuang dulu. Kayak ya simpel-simpelnya lah, kayak kasih challenge ke anaknya. Kalau misalnya mereka pengen sesuatu kayak, mah apa aku pengen beli gitar elektrik yang terbuat dari tembaga atau apa gitu. Nah kayak kasih challenge ke mereka itu kayak, oke, nah kalau misalnya kamu bisa ranking 1 nih semester ini, kami bakal beliin gitar elektrik itu. Nah kayak hal-hal simpel semacam itu bisa menaruh value, nilai-nilai penting kepada si anaknya, bahwa kalau gue pengen sesuatu, gue harus berjuang nih, gue nggak bisa minta-minta gitu. Jadi itu ya yang pertama. Terus poin kedua itu adalah parents compensating time with money. Jadi mengkompensasikan waktu dengan uang. Apa sih artinya? Nah, jadi bayangkan orang tua sibuk, kedua orang tuanya bekerja, anak di masa kecilnya, masa developmentnya, mereka butuh perhatian dan kasih sayang secara langsung gitu, langsung dari orang tuanya, quality time lah istilahnya ya. Nah ketika si orang tuanya sibuk, nah mereka nggak bisa menemani anaknya selama yang mereka inginkan dong. Nah, jadi sebagai alternatif mereka kayak membelikan sesuatu atau ngasih kayak allowance uang ke anaknya buat mengkompensasikan quality time itu. Nah gitu kurang lebih ya maksud dari poin kedua ini. Nah ini tuh, dan Profesor Renald Kasali juga sependapatnya, ini tuh tidak dibenarkan ya. Kayak gue sangat terbatas ini ilmunya ya, tapi gue yakin kalau misalnya ada yang berurusan dengan anak, psikologi anak atau apalah, lu nggak bisa mengganti waktu dengan uang gitu, atau dengan apapun for that matter ya. Lu nggak bisa semata-mata kayak, oh nak maaf ayah dan bunda gak bisa nemenin kamu pensi di SD kamu gitu, tetapi sebagai gantinya kita masih sepatu baru gitu buat kamu. Nggak bisa gitu. Ya yang ada itu hanya mengajarkan si anak bahwa sesuatu itu bisa diselesaikan dengan uang gitu. Nah, itu yang menurut gua tertanam si anak itu, dan ya itu sesuatu hal yang salah gitu, karena ya nggak semua hal bisa diselesaikan dengan uang gitu. Well, gue nggak tahu kalau di Indonesia gitu ya, gue gak mau bilang ada apa gitu atau apa ya, tapi gitu kurang intinya adalah ya lu quality time gitu sama anak lo. Nah itu kurang lebih ya. Terus yang ketiga itu adalah, bentar gue lupa. Poin ketiga adalah parents never punish their child. Jadi orang tua enggak punish itu apa ya? Ya, menghukum. Ya, orang tua enggak menghukum anak mereka. Ini terkait ya ke poin yang pertama, di mana anak itu harus dididik gitu, nilai-nilai tertentu. Anak itu enggak semena-mena lahir langsung dari kandungan ibu
langsung dengan gelar S3 dan ikutan trading gitu di kripto atau beli NFT atau apa. Nggak kayak gitu. Anak itu harus diajarkan. Nah, dan mungkin ini ya yang parents forget. Nah, gue gak mau bilang ya, ini cuma asumsi gue dan gue bersedia dengan sangat untuk dibenarkan. Tetapi ya kemungkinan ya parents itu lupa bahwa ya anaknya juga harus dididik gitu, nilai-nilai ini tuh. Dan balik lagi ke poin yang ketiga, ketika orang tua tidak menghukum, mendisiplinkan anak mereka, yaitu jadi membuat si anaknya semacam mengambil suatu kesimpulan di mana gue mau melakukan hal yang baik atau yang buruk pun ya gue nggak ada konsekuensinya gitu, jadi gue fine aja gitu ngelakuin apapun yang gue suka. Nah, itu yang terjadi gitu singkatnya. Lanjut aja ke poin 4 dan poin 5 gue ingin satuin aja, dimana poin keempat itu adalah helping kids beyond need dan setting unrealistic expectations. Nah, jadi membantu anak lebih secara berlebihan, dan poin kelimanya memasang ekspektasi yang nggak realistis. Apa sih poin-poin ini tuh dan mengapa mereka bisa terkait? Poin keempat itu, parents membantu anak mereka secara berlebihan, ya kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi di sini melahirkan anak yang manja gitu dan nggak independen. Tuh, poin kelimanya. Ini tuh simpelnya gini. Bayangkan di suatu household ya, di suatu keluarga, ada anak, dimana anaknya itu selalu dielu-elukan oleh orang tuanya gitu, sang ayah dan sang ibu. Si anak merasa bahwa dia itu yang paling segalanya, paling pintar, cerdas, kayak tampan, cantik, apalah. Nah, dan mereka karena di-treat seperti yang kayak gitu di rumahnya. Dan jangan salah ya, ini tuh di satu sisi merupakan hal yang baik karena dapat membangun self-esteem dan kepercayaan diri si anak ya. Tapi ada batasnya juga. Ketika ini terjadi secara berlebihan, si anak merasa bahwa gue yang paling gue berarti berhak dong atas segalanya. Nah, gitu yang terjadi. Yang tetapi ketika si anak itu terjun ke dunia, ya nyatanya gitu bakal ada orang yang lebih pintar, lebih cakep, lebih kaya, lebih itulah daripada si anaknya itu. Nah, tetapi karena mindset dan cara berperilaku si anak sudah diajarkan di keluarganya kayak gitu, ya susah dong buat dirubah. Nah, jadi ketika di masyarakat juga si anak masih berlaku kayak di rumahnya gitu, ya merasa paling gitu ya simpelnya itu ingin mendominasi dan merasa berhak atas banyak hal dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih alasan mengapa gue mengatakan poin keempat dan kelima ini berkaitan. Ya, outcome dari ini tuh ya sama gitu, adalah anak yang kurang lebih manja gitu kurang lebih alasan mengapa munculnya Strawberry Generation. Dan di video Renald Kasalinya itu beliau tidak mengatakan ini secara langsung ya, tetapi arah pembicaraannya itu menuju ke ya Gen Z itu ya merupakan Strawberry Generation itu. Dan gue sebagai anggota Gen Z ya, termasuk di Gen Z, gue pengen menolak assessment itu ya, dan mengatakan bahwa tidak, Gen Z itu bukan Strawberry Generation, seenggaknya nggak seluruhnya. Nah, yang pasti gue nggak pengen menolak assessment itu hanya karena gue anggota dari Gen Z ya, enggak. Gue pengen secara objektif jadi ngasih argumen bukan suatu hal yang dibenarkan ketika
kita melihat satu kasus dalam kasus yang di sosial media dan langsung ngecap gitu, oh anak dari golongan ini tuh dia manja ya, berarti kalau gitu seluruh generasi itu ini manja dong. Nah, sangat enggak dibenarkan gitu. Nah, dan ini kayaknya tabiat manusia yang buruk ya, ketika ya kita selalu pengen ngecap atau nge-label seseorang, suatu golongan, negara atau apalah ya dengan cap tertentu gitu ya, tapi kenyataannya nggak semudah itu gitu. Contoh kasusnya, ada suatu pemuda lah katakanlah, dia pergi ke tempat ibadah buat beribadah gitu, dan lo lihat ini, dan dia berada di tempat ibadahnya dalam waktu yang lama ya, dan ketika lo lihat dia itu emang benar-benar beribadah gitu secara giat dan taat. Dari sana kita kemungkinan melabel dia sebagai dia orang yang religius, dia orang yang baik lah, dia bisa membawa pengaruh yang baik gitu. Nah, tapi kenyataannya lu lihat pemuda ini tuh pergi ke diskotik di kemudian hari ya, untuk melakukan ya whatever it is you're doing at the club gitu ya, yang pasti bukan untuk beribadah gitu ya. Terus apa gitu yang terjadi? Apakah cap atau label orang ini tuh berubah dari asalnya religius, dari dia pengaruh yang buruk, dia ini, dia itulah. Nah, apakah gitu atau apa? Ya di sini kita ngelihat suatu perbedaan yang drastis ya dari satu manusia, dan ini tuh ya gue nggak cuman contoh kasus yang nggak mungkin terjadi gitu, hal ini tuh terjadi gitu ya. Mungkin kalau kalian juga tahu gitu seseorang yang mungkin berlaku seperti ini, dan ya dari sini kita bisa lihat gitu bahwa manusia itu perilakunya bisa berubah 180 derajat gitu. Nah, jadi dari sini juga kita jangan cepet ngejudge lah. Emangnya kita tahu gitu bahwa ya si mahasiswa yang butuh healing 6 bulan itu dia emang benar gitu manja ya? Siapa tahu gitu dia ada anxiety disorder, di mana dia itu emang nggak tahan sama stres yang berlebih, dan ketika dia mengalami stres berlebih dia emang butuh gitu waktu buat pemulihan, dan waktu itu bisa lama. Kita nggak tahu itu. Nah, dia bisa aja kayak gitu atau dia bisa aja manja, tapi sampai kita tahu yang sebenarnya ya cobalah ya keep your judgment to yourself ya, bukan opinion, judgment. Nah, dan gue ngomong kayak gini tuh gue nggak membela ya bahwa Gen Z itu nggak ada yang manja. Kita itu generasi paling mulia, dimana kita itu semuanya bekerja keras dan berinovasi dan berkreasi di segala penjuru dunia. Enggak gitu ya. Yang pasti ada dari Gen Z yang mereka benar-benar manja gitu, mereka benar-benar merasa berhak atas banyak hal gitu, dan segala sifat-sifat buruk lainnya yang ada di Strawberry Generation, dan ada gitu Gen Z yang kayak gitu yang pastinya. Ya contohnya misalnya ya I don't know, kayak mungkin fresh graduate yang IPK-nya cum laude dan dia aktif organisasi, tetapi pas dia baru kerja gajinya enggak 2 digit dan dia enggak terima, mungkin sesuatu kayak gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu. Namun ada juga dari Gen Z yang dia harus bekerja keras untuk dia pulang sekolah langsung kerja, karena dia harus menghidupi seluruh keluarganya dan seluruh 6 adiknya, karena orang tuanya mungkin punya disabilitas atau sesuatu kayak gitu. Nah, tapi dia nggak pernah kena sorotan. Ada kayak gitu. Jadi semuanya balance gitu. Sayangnya yang tersorot karena mereka ya vokal di sosial media ya, yang cenderung ke manja ya, kurang lebih kayak gitu, atau yang terlihat manja gitu. Tapi ya perlu diingat ya bahwa ya generasi sebelumnya dengan generasi sekarang itu berbeda gitu.
generasi sekarang itu berfokus cenderungnya ke mental health. Ya, karena gini aja loh. Generasi sebelumnya nggak harus mengkhawatirkan tentang kita sebagai siswa dibully di online, di internet, karena kita nggak mau bikin suatu video TikTok tertentu. Generasi sebelumnya nggak harus mengkhawatirkan tentang banyaknya informasi yang negatif ya dari seluruh penjuru dunia yang sampai ke kita dan bisa mempengaruhi mental health kita. Jadi ya, misalnya kayak ada perang di Timur Tengah, ada kelaparan di Afrika misalnya, di Australia ada kebakaran hutan dan bisa menyebabkan climate change, dan ada climate change-nya itu sendiri. Kayak ya ini tuh tidak disadari secara langsung, tapi informasi-informasi ini bisa mempengaruhi ke mental health kita gitu, ke arah yang negatif. Dan generasi sebelumnya tidak harus mengkhawatirkan itu. Ya kayak gue rasa ya, generasi sekarang itu mengalami yang ya belum dialami sebelumnya gitu, dan kayak ini tuh hal yang enggak naluriah gitu bagi manusia, dimana nggak ada di teori evolusi Darwin gitu bahwa survival of the fittest ya, dimana yang survive itu adalah orang yang fit buat bisa nge-produce like terbanyak oleh postnya di Instagram, atau yang mendapatkan cloud yang sangat besar di TikTok, atau bisa membuat video YouTube viral atau apa gitu. Kayak nggak ada gitu Darwin dan Dawson dan kayak teoris evolusioner lainnya nggak menceritakan tentang hal ini gitu ya, karena ya manusia nggak dilahirkan untuk ini gitu ya, kurang lebih. Dan apakah dengan gue ngomong gini gue kayak menyalahkan keadaan dan gue kayak mencari-cari alasan? Enggak gitu, ini gue hanya ingin ngasih emphasis, ngasih penekanan bahwa ya generasi sekarang dan generasi sebelumnya itu berbeda gitu doang. Dan cobalah mengerti gitu perbedaan-perbedaan ini, dan mencoba work around that, dan istilahnya memahami itu, sehingga ya lu nggak langsung ngecap generasi sekarang itu sebagai ya strawberry generation gitu, generasi strawberry. Nah terus gue balik lagi ya, di videonya Renal Kasali itu beliau ngasih solusi biar nggak kayak gini lah, misalnya ya kayak yang cenderung ke negatifnya. Yang pertama, tingkatkan literasi. Kedua, hati-hati dengan self-diagnosis, atau kalau bisa jangan ya. Ketiga, orang tua sangat berperan atas tumbuhnya anak gitu. Ya, ini mungkin hal yang sepele, tapi ini tuh sangat penting gitu, dimana ketika anak dididik dengan cara yang salah ya, ketika dia tumbuh besar, ya perilaku dia dan mindset dia mungkin bakal salah gitu, atau seenggaknya kurang benar gitu. Nah, hal yang sebaliknya pun berlaku. Dan juga untuk yang sebelumnya, ya gue setuju bahwa lu harus tingkatkan literasi. Kita harus tingkatkan literasi, karena ini juga ya menambah informasi ke diri kita dan bisa mencegah kita dari hoax dan kesalahan logika ya, dan juga ini bisa menghindarkan kita dari self diagnosis gitu, karena kita mengerti dan kita paham bahwa gue kalau misalnya mau consult, mau tahu sesuatu ya gue harus tanya ke ahlinya gitu. Nah kayak gitu, gue bikin video ini ya kurang lebih untuk ngasih perspektif gitu dari Gen Z-nya sendiri atas ya tanggapan gue dari semua ini. Jadi gitu aja. Sekian, terima kasih.